Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang membuat ataupun membangun RESTful API di CI3. Nah, kita akan masuk ke bagian update data. Yang sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana cara menampilkan data secara keseluruhan, menampilkan data berdasarkan ID, kemudian menambahkan data melalui API yang sudah kita buat. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat pada bagian update datanya. Kurang lebih caranya sama. Jadi ini kan saya copy saja. Saya paste di sini. Index post saya akan ganti menjadi index put, dimana metodenya itu adalah put kalau ingin mengupdate data. Cuman kita perlu memasukkan parameter tambahan di sini, yaitu ID berita sama dengan $this put ID berita. Oke, datanya tetap sama, cuman di bagian ini saya hapus saja ya, nggak perlu. Bagian atas ini juga saya hapus. Selanjutnya adalah pada bagian created by, saya ganti menjadi modified by. Ini API update sajalah ketika seperti itu. Kemudian pada bagian selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk update, itu this db where ID berita. Nilai di sini adalah $ID berita ya. Jadi kita akan mengupdate berdasarkan kolom ID berita dengan nilainya itu adalah ID berita di sini. Jadi kita akan cek berdasarkan ID yang mana. Kemudian titik koma. Selanjutnya di sini bukan insert tapi update ya. Jadi insert di sini kita ganti menjadi update seperti ini. Kemudian berita selanjutnya adalah data tetap. If update, kalau misalkan berhasil kita kasih respon HTTP OK, tapi kalau misalkan gagal maka kita kasih respons yang namanya 502 ataupun tidak berhasil. Kita simpan. Nah, kita masuk ke Postman. Ini kita simpan dulu ya. Simpan, kita buat respons, kita request baru. Namanya itu adalah update data. Metodenya itu adalah put. Untuk URL sama saja ya. Cuman kita kasih yang namanya parameternya, itu parameter berapa ya. Jadi di sini put tetap update data put. Pada bagian body kita kasih namanya form data. Nilainya sama pada bagian sini ya, judul berita. Kemudian kita masukkan di sini selak beritanya di sini, deskripsinya, kemudian kategori ID. Created by kosongkan ya, cuman kita kasih satu di sini yang namanya adalah ID berita sebagai parameter. Nah, kalau teman-teman mau diatur pada bagian atas juga nggak masalah. Nah, ID beritanya adalah kalau kita ingin mengganti, tadi kan kita sudah punya 7 data ya, saya ingin mengganti data ke-7 ya, saya ganti jangan 6 sajalah, kita ganti 6. Mana tadi ininya 6, cuman judul beritanya itu akan kita kasih keterangan seperti ini saja, updated seperti ini ya. Kemudian selak beritanya abaikan saja. Isinya ini kita berikan deskripsi seperti ini tetap, kategori ID tetap 1, ID beritanya udah kita isi ya. Oke, ini metodnya put, alamatnya udah benar, CI berita, API berita. Kita coba tes update ya, kita tekan tombol send. Judul berita 0, selak berita kosong. Bentar, oh ini salah nih, ini bukan post tapi adalah put ya, jadi ini salah. Simpan, coba kita lihat apakah datanya berubah. Oke, tidak berubah. Kita coba lagi, nilainya udah benar, kita send, masih nggak benar. Judul berita ya, selak berita, deskripsi ininya benar nih, API update. Coba kita lihat this put, modifiednya udah benar, itunya udah benar. This db where ID berita, ID berita, update $this db update berita $data.
if update this response data respon to HTTP oke, array status fail 5202. Coba kita cek lagi ini apa yang salah. Coba kita lihat di sini apakah datanya berubah. Ini udah benar di sini harusnya. Form data, ID beritanya udah ada di sini. Kira-kira apa nih yang salahnya nih? Kayaknya ini salah di mana ya? Oke, ini di form data. Oke, ini harusnya XWW form URL encoded ya. Jadi ini harus dirubah menjadi XWW form URL encoded. Kemudian ini kita isi sama ya, whereas kampung updated, selalu kita kosongkan, deskripsinya kita isikan, kategori ID-nya tetap 2, ID beritanya 6. Oke, jadi kan ini respon sebelumnya nih. Kalau kita coba tes lagi di send, maka dia berhasil. Oke, tidak berubah. Kita lihat di database, ini saya browse nomor 6, udah berubah ya. Jadi permasalahannya adalah di bagian form URL encoded-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pada bagian update datanya. Kalau misalnya kita coba masukkan di sini 161 ya, kita send. Dia tetap muncul, cuman kalau kita kosongkan seperti ini ya, 61 send. Kita lihat di database, terus dia tidak berubah ya, karena memang respon yang kita atur di sini dengan melakukan langsung pengecekan untuk update datanya, maka dia akan tetap memberikan hasil seperti ini. Nah, mungkin bagi teman-teman silahkan coba istilahnya modifikasi dari apa yang sudah pernah kita buat, yaitu contohkan di sini sudah kita pelajari tentang pada menampilkan data, kita melakukan pengecekan data dulu. Nah, itu tinggal dicoba untuk digunakan saat mengupdate data. Jadi saat mengupdate data itu dicek dulu apakah datanya memang ada atau tidak. Kalau misalkan datanya tidak ada, maka berikan respon 404, yaitu tidak, datanya tidak ditemukan. Tapi kalau misalkan datanya ada, tinggal diberikan respon HTTP oke ataupun 200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pada proses update data di portal berita ya, di project yang saya buat di sini. Kalau teman-teman menggunakan project lain juga nggak masalah, yang penting ada database dan projectnya yang berbasis CI versi 3. Jadi mungkin ini saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.